إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mewanti-wanti kita, telah menasihati kita sejak Islam ini diajarkan di muka bumi bahwa sesungguhnya agama ini adalah agama wahyu yang harus merujuk kepada apa yang dimaukan oleh Allah dan bukan dengan apa yang kita maukan. Hadirin sekalian sidang Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, telah diajarkan agama ini sejak 1400 tahun yang lalu atau lebih di muka bumi ini. Dan dari sejarah di masa lalu sampai kini telah banyak cerita tentang orang-orang yang beruntung dengan hidayah Allah dan taufiknya, yaitu mereka yang istiqamah di atas jalan ini, dan orang-orang yang celaka, yang meninggalkan jalan Allah dan terkecoh dengan berbagai tipu daya syaitan. Tinggal sekarang kita yang masih menjalani perjuangan hidup di dunia ini. Adapun mereka yang telah berlalu meninggalkan dunia ini, fa innahum qad aqdau ila ma qaddamu,
mereka telah sampai kepada apa yang menjadi balasan bagi segala upaya mereka. Tilka ummatun qad khalat, begitulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bagi mereka pahala apa yang mereka upayakan, dan atas mereka dosa-dosa yang mereka lakukan. Adapun kita, maka di sini sesungguhnya sebagai perkara yang harus kita pikirkan, apakah kita akan mengambil pelajaran dari segala peristiwa-peristiwa yang lalu pada umat-umat yang telah lalu, pada individu-individu yang telah berlalu, ataukah kita akan mengulangi segala malapetaka yang telah mereka jalani, malapetaka kesesatan, malapetaka penyimpangan dari jalan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, karena itu kita memohon kepada Allah kecerdasan berpikir. Mereka yang diberi oleh Allah kecerdasan itu ialah mengambil pelajaran dari apa yang telah dijalani oleh orang lain dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalani kehidupan di dunia ini guna memperjuangkan dan memperbaiki nasibnya di masa yang akan datang. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, dalam hal ini telah dinasihatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kepada siapa kita melihat, siapakah yang mesti kita jadikan sebagai patokan untuk kita mengambil pelajaran dalam menjalani sisa kehidupan ini. Beliau menasihatkan, an-nadru ila ar-rajuli min ahli sunnati yad'u ila sunnati wa yanha 'anil bid'ati. Yang semestinya harus dilihat guna sebagai pelajaran bagi kita adalah orang dari ahli sunnah yang dia itu menyeru manusia kepada sunnah Nabi dan mencegah manusia dari bid'ah. Dalam hal ini, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, as-sunnah an-nabawiyah adalah sesuatu yang pasti, dengan kepastian-kepastian ilmu. Maka tidak dikatakan seorang itu berdakwah menyeru manusia kepada sunnah kecuali dia mengajarkan ilmu dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Oleh karena itu,
yang pantas untuk dikatakan sebagai orang-orang yang bisa diambil pelajaran daripadanya, sebagai orang-orang yang menyeru kepada sunnah, sebagai ahlus sunnah, dan mencegah manusia dari bid'ah dalam hal ini adalah generasi sahabat sebelum mereka, karena mereka adalah generasi di mana umat pada waktu itu belum tercerai-berai dalam berbagai akidah, belum terpecah belah dalam berbagai bid'ah. Mereka masih dalam satu akidah, satu garis, yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Maka diterangkan oleh Abul Aliyah rahimahullah, agar kita menjalankan kemestian-kemestian daripada agama ini dengan tepat, dan jangan kita menduga-duga yang kemudian ternyata dugaan kita itu telah keliru. Beliau rahimahullah menyatakan, alaikum bil amril awal alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan generasi pertama umat ini, yaitu generasi yang belum tercerai-berai dalam berbagai akidah, belum tercerai-berai dalam berbagai bid'ah, generasi yang perselisihan apapun di antara mereka tidak sampai menyentuh kepada perkara akidah, tidak sampai menyentuh atau tidak sampai menyeret mereka kepada bid'ah, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengingatkan pula bahwa godaan untuk kita merujuk kepada generasi sahabat itu terlalu banyak. Kadang-kadang kita digoda oleh kemalasan kita mempelajari warisan ilmu dari mereka. Kadang-kadang kita digoda oleh kelancangan kita untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya Imam Al-Auza'i menasihatkan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau untuk berpegang pada sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah engkau pada saat kaum itu berhenti. Diamlah mulutmu ketika mereka, para sahabat itu diam, mulut mereka tidak mau membicarakannya. Wa qul bima qalu, dan berkatalah kalian dengan apa yang mereka katakan. Waquf amma kafu anhu, dan tahanlah tanganmu untuk jangan bertindak ketika engkau mendapati berita bahwa mereka, para sahabat dalam masalah itu, menahan tangan mereka untuk tidak bertindak. Waslik sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya pendahulu kamu yang saleh.
fa innahu yas'aka ma wasa'ahum, karena bila engkau menjalani cara beragama seperti cara mereka beragama, niscaya kalian akan mendapatkan kelapangan seperti mereka juga mendapatkan kelapangan itu. Bila kita dapati mereka mendapatkan kewibawaan di hadapan kawan dan lawan, kalian akan juga dengan beragama ini akan mendapatkan kewibawaan itu di hadapan kawan dan lawan. Bila kalian mendapati pada mereka itu kemuliaan dimanapun mereka berada, kalian juga akan dimuliakan oleh Allah dimanapun kalian berada. Bila kalian menempuh jalan beragama seperti jalan mereka. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, begitulah yang diajarkan oleh Al-Quran was Sunnah di dalam kita mengambil pelajaran kaum-kaum yang terdahulu. Dan demikianlah yang dinasihatkan oleh para salafus saleh dalam mengambil pelajaran atau cara mengambil pelajaran itu, agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dalam berbagai kejadian pada umat-umat terdahulu, sehingga kiranya kita tidak tersengat pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridhoinya dan membimbing kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, lebih-lebih lagi perkara yang sangat berat bagi kita dalam kehidupan dunia ini ialah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran yang telah dibentangkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Karena kita masih menjalani dua kemungkinan. Kemungkinan untuk kita di atas kebenaran, dan kemungkinan wal'iyadu billah kita menyeleweng dari kebenaran ini. Bahkan kita masih dihadapkan kepada dua kemungkinan pula. Kemungkinan kita di atas Islam ini, ataukah kemungkinan kita keluar dari Islam. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Karena itu kita dapati ahlud dunia demikian banyak omong tetapi sedikit amal. Kita dapati ahlud dunia demikian mudahnya berjanji, tetapi adalah satu khayalan kalau mereka itu orang-orang yang memenuhi janji.
Dalam hal ini kita dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menyatakan la yastaqimu qaulun wa amalun illa bimuwafaqatihi sunnata. Tidak akan lurus omongan ataupun perbuatan kecuali ketika omongan dan perbuatan itu mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah yaitu mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia ini terlalu banyak perhiasan. Dalam kehidupan dunia ini banyak orang berbicara dan banyak orang berbuat. Namun sering kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa sulit kita untuk menilai pembicaraan itu apakah benar ataukah salah. Karena terlalu banyak kesesatan yang dihias dengan kata-kata yang paling indah, dan terlalu banyak lamunan yang dikemas sebagai janji-janji. Namun semua itu hanya akan menimbulkan kekecewaan dan kekecewaan. Oleh karena itu hadirin, ketika orang berkubang dalam kesesatan dan kebid'ahan, kemudian kadang-kadang perkataan dan perbuatannya menakjubkan kita, kembalilah kepada satu ketentuan bahwa yang menjadi tolak ukur penilaian terhadap semua perkataan dan perbuatan itu adalah as-sunnah an-nabawiyah. Maka selama perbuatan dan perkataan itu mencocoki sunnah, itu adalah perkataan dan perbuatan yang memang benar dan lurus di atas kebenaran itu. Tetapi bila perkataan dan perbuatan itu telah menyimpang dari sunnah, seindah apapun perkataan itu, seindah apapun perbuatan itu, tetapi semua itu sungguh adalah perkataan dan perbuatan yang penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan kedustaan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan hidup yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala tipu daya dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan dalam kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu sunnah, yang dengan ilmu itu kita akan bisa menilai kebenaran ataupun kebatilan. Kita akan bisa menilai siapa kawan ataupun lawan. Kita akan bisa menilai apakah itu satu manfaat ataupun madarat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma wahid kalimatal muslimin bikitabika wa sunnati nabiyyika ya arhamar rahimin. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma dammir amrika wa a'wana. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, innaka anta khairal makirin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna lidzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.